materi yang pertama yang ingin saya bahas itu adalah pengertian dari hukum laut itu. Jadi kita harus mengetahui dulu dong apa itu hukum laut. Nah, hukum laut itu yaitu adalah satu wilayah perairan yang mana ia itu merupakan kedaulatan yang memiliki hak dan kewajiban bagi suatu negara gitu. Adapun fungsi dari hukum laut itu kayak ada pariwisata, sarana transportasi, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan sumber lingkungan. Selanjutnya kita juga harus mengetahui dong apa itu pada zaman apa saja hukum laut ini. Nah, zaman hukum laut itu ada dua, itu ada zaman Romawi dan zaman pertengahan. Untuk materi selanjutnya itu saya ingin menjelaskan sejarah dari hukum laut itu. Nah, sejarah hukum laut itu kayak ada dari kerajaan Majapahit, bisa dilihat di atas. Terus ada juga teritorial proklamasi, dan ada juga mengenai dari deklarasi Juanda 1947. Adapun perkembangan hukum laut di Indonesia itu mengalami banyak perjanjian. Salah satunya itulah perjanjian Giyanti, keterbatasan teknologi dan kemerosotan SDM-nya. Selanjutnya perkembangan hukum laut di Indonesia itu kayak ada upaya dari perundang-undangan yang banyak dikeluarkan juga oleh Indonesia. Dan deklarasinya juga banyak. Selanjutnya kelembagaan hukum laut itu pun juga terdapat, salah satunya itu adalah Dewan Maritim dan Pankrol Wilnas. Untuk materi berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai dari anatomi dan garis besar dari isi angklos. Yang mana kita harus mengetahui dong dari tadi sambungan yang tadi, yaitu mengenai sejarah angklos itu, yang mana sejarah hukum laut itu tuh merupakan suatu kepentingan dunia yang telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambahnya pesat perdagangan dunia. Karena itulah adanya hukum laut, aturan dari hukum laut agar mempermudah segala kegiatan yang ada di laut dan perairan di Indonesia maupun internasional. Dan materi yang berikutnya itu adalah dari konferensi yang dihasilkan dari hukum laut itu ada 3. Ada konferensi yang dikenal dengan angklos pertama, angklos kedua, dan angklos ketiga. Angklos yang pertama itu membahas mengenai perserikatan, perikanan, dan perlindungan dan lainnya. Adapun angklos kedua itu juga membahas mengenai laut teritorial dan zona tambahan serta perikanan. Namun ini mengalami kegagalan karena adanya sedikit hal yang berbeda dari yang disampaikan. Adapun yang ketiga, hasil yang diinginkan. Adapun karena gagalnya angklos yang kedua ini, lalu lanjutlah pada angklos yang ketiga. Muncullah angklos yang ketiga ini dengan hasil yaitu puncak karya dari PBB itu tentang hukum laut, yang mana itu disetujui oleh Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982 yang ditandatangani oleh 119 negara. Nah, anatomi atau cabang dari hukum laut itu ada 2, dari internasional dan dari Indonesia. Dari internasional itu ada 5. Yang pertama itu ada laut teritorial, zona tambahan, laut lepas, terus zona satu lagi zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Dan dari Indonesia tuh ada 5 juga, ada laut teritorial, perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut lepas Indonesia, dan laut landas kontinen Indonesia. Nah, yang ingin saya bahas itu mengenai batas laut, perjanjian dari batas laut teritorial ini, yang mana batas laut teritorial ini tuh disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2, yang mana ini dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Adapun batas laut teritorial di Indonesia itu adalah Papua Nugini di utara dan di selatan Pulau Irian, yang disahkan bersama dengan batas-batas melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Papua Nugini. Dan batas laut teritorial Indonesia dan India yaitu yang disahkan melalui Kepres Nomor 51 tahun 1974. Batas laut bagian barat yaitu Singapura yang diselesaikan melalui 2 kali perundingan. Adapun tata cara dari pengukuran laut teritorial itu ada beberapa yang harus dijalani dan dilewati. Salah satunya, lanjut pada materi yang berikutnya, ada mengenai membahas dari laut teritorial. Nah, laut teritorial itu tuh kayak sebuah laut yang mana selebar 12 mil dari pangkal perairan
teritorial ini tuh merupakan suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauan, dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Adapun hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, hukum Belanda dalam Ordonansi Laut Teritorial 1939 menjelaskan bahwa laut teritorial itu berjarak 3 mil ke arah laut lepas. Nah, laut teritorial di Indonesia selanjutnya itu adalah cara pengukuran laut teritorial. Gimana sih cara pengukuran dari laut teritorial itu? Nah, ada beberapa yang harus kita lewati. Yang mana yang pertama diuraikan bahwa penentuan laut teritorial itu sesuatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti diatur dalam pasal 5 Unclos dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 pasal ke-6, yang mana ia memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar negara pantai. Dan dalam pasal 10 tahun 1996 itu juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang terletak berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali adanya persetujuan dan sebaliknya. Nah, begitulah cara pengukuran dari laut teritorial ini. Banyak yang harus dilewati. Materi yang berikutnya itu adalah saya ingin membahas mengenai zona tambahan, yang mana itu merupakan bagian dari laut teritorial ini. Nah, zona tambahan itu apa sih? Jadi, zona tambahan itu adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial yang tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi. Nah, dalam pasal Unclos pada 1982 pasal 24 ayat 1 yang mana menjelaskan zona tambahan itu dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan antara dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan itu seperti yang dijelaskan pada pengertian yang sebelumnya. Pada laut teritorial yang memiliki tata cara pengukurannya, pada zona tambahan juga memiliki beberapa cara tata pengukuran laut tersebut, yang mana yang menjelaskan itu adalah tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal, dan lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal. Nah, oleh karena itu zona laut selebar 12 mil diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil. Jadi 24 kurang 12 mil. Nah, itulah yang menjadi yang dikatakan dengan zona tambahan. Pada zona tambahan, negara pantai harus memiliki yurisdiksi yang terbatas seperti yang ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial, di mana pantai di laut teritorial. Pembahasan berikutnya itu mengenai kewenangan yang didapatkan yang dimiliki oleh zona tambahan itu. Apa saja sih yang menjadi kewenangan dari zona tambahan ini? Nah, kewenangan yang didapatkan itu adalah mencegah pelanggaran peraturan perundangan yang terjadi dan menghukum pelanggaran peraturan itu yang dilakukan oleh para oknum pelanggar itu. Dengan begitu akan mengurangi sesuatu hal yang buruk pada laut, dan ini juga bisa menjaga ketertiban, keamanan, serta sumber hayati yang ada pada laut tersebut. Materi yang terakhir yang ingin saya bahas itu adalah mengenai zona ekonomi eksklusif atau dikenal dengan ZEE, yang mana zona ZEE ini merupakan suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil yang dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak ataupun atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan juga, dan ia juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Adapun ZEE ini merupakan bagian wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki hak berdaulat. Ketentuan lebih lanjutnya yaitu mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya kita juga harus mengetahui dong apa aja sih fungsi dari ZEE ini. Nah, fungsinya itu ada banyak ya guys, ya teman-teman. Nah, fungsi yang pertama itu adalah seluruh kekayaan alam yang berada di zona laut tersebut itulah milik negara pantainya. Selanjutnya memberikan hak kepada negara atas
atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, dan negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan oleh zona ekonomi eksklusif ini. Dan seluruh masyarakat yang berada di kawasan ZA itu diizinkan untuk melakukan mata pencarian dan memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ZA ini juga memiliki fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah dari sektor pertahanan dan militer.